Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, kita sambung materi akuntansi keuangan menengah 2 pada pokok bahasan akuntansi ekuitas. Ini adalah akuntansi ekuitas yang keempat. Kalau keseluruhan video pembelajaran di akuntansi keuangan menengah 2, ini video yang ke-10 yang membahas tentang saham preferen. Semoga video ini bermanfaat dan semoga pemirsa sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa, kalau kita mengacu ke referensi kita, Intermediate Accounting-nya Kisu, ini pokok bahasan kita berada di sini ya, preference shares. Ada yang mengatakan preference stocks, ya, jadi saham preferen, ya. Ini. Apa itu saham preferen? Saham preferen adalah jenis saham khusus yang memiliki preferensi tertentu atau fitur tertentu yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Nah, ciri-ciri atau fitur-fitur itu antara lain satu, preferensi atau didahulukannya ketika ada pembagian dividen. Yang kedua, preferensi terhadap aset, klaim terhadap aset jika terjadi likuidasi. Yang ketiga, bisa saja dapat dikonversi menjadi saham biasa. Tapi sayangnya yang keempat, saham biasa itu tidak memiliki hak suara seperti saham biasa, tidak seperti saham biasa ya. Kalau saham preferen ini tidak memiliki hak suara. Nah, saudara pemirsa, bagaimana untuk akuntansi penerbitan saham preferen? The accounting for preference shares at issuance is similar to that for ordinary shares. Jadi akuntansi untuk saham preference pada saat penerbitan itu mirip ya, sama dengan saham biasa. Yang perlu difahami adalah saham preferen itu bukan kelompok kewajiban, tetapi tetap sebagai ekuitas. Saham preferen itu tidak memiliki tanggal jatuh tempo, di mana tidak ada kewajiban hukum bagi perusahaan untuk membayar pemegang saham preference ya. Jadi beda dengan kewajiban seperti obligasi itu ada tanggal jatuh temponya, ada jumlahnya. Kalau saham preference itu tidak sehingga eh, walaupun dia punya preferensi-preferensi tadi, saham preferen bukan merupakan kewajiban tetapi tetap sebagai ekuitas ya. Saudara pemirsa, perusahaan melaporkan saham preferen pada nilai nominal sebagai item pertama di bagian ekuitas. Jadi seperti modal biasa itu ya. Jadi pertama itu modal saham preference ya. Lalu kelebihan nilai nominal sebagai bagian dari agio saham. Kelebihan di atas nilai nominal itu dianggap sebagai agio saham atau tambahan modal di store. Kalau di bawah harga nominal ya tentu disagio saham atau tambahan modal di store tetapi bersaldo negatif, bersaldo debit. Berikutnya, dividen pada saham preferen itu juga diperlakukan sebagai distribusi laba, bukan sebagai beban. Ya, karena saham preferen itu ekuitas, maka dividennya diperlakukan sebagai distribusi laba, bukan sebagai beban. Jadi ini konsep tentang saham preferen. Sekarang kita masuk ke yang agak teknis, contoh penerbitan saham preference yang tadi similar dengan akuntansi penerbitan saham biasa. Ini nanti akan saya beri contoh tiga jenis contoh, di mana yang pertama ini harga jualnya sama dengan harga nominal. Nanti kalau harga jualnya di atas harga nominal, lalu yang ketiga nanti kalau harga jualnya di bawah harga nominal. Yang pertama, yang mudah dulu. Pada tanggal 1 Juni 2024, PT Gria Divani menerbitkan saham preferen 200.000 lembar dengan harga nominal Rp500 per lembar. Saham tersebut dijual seluruhnya dengan harga Rp500 per lembar. Sama, harga nominal 500 dijual dengan harga 500. Jurnalnya 1 Juni, kas debit 100 juta, modal saham preferen kredit 100 juta. 100 juta dari Rp500 kali 200.000 lembar. Ya. Nomor dua, bacanya sama dengan tadi ya, tetapi ini yang membedakan adalah
Saham tersebut dijual seluruhnya dengan harga Rp600 per lembar. Berarti ada Rp100 di atas nilai nominal. Jurnalnya kas debit 120 juta, Rp600 kali 200.000 lembar, ketemunya 120 juta. Lalu modal saham preferen selalu ya dicatat sebesar harga nominal 100 juta, Rp500 kali 200.000 lembar ya. Lalu ada tambahan modal di store atau agio saham preference, ini 200 juta, 20 juta maaf. Dari mana? Ini Rp100 kali 200.000 lembar. Selisihnya Rp100. Yang kedua. Yang ketiga, kalau di bawah nilai nominal. Ini, saya tidak usah mengulang membacanya. Saham tersebut dijual seluruhnya dengan harga Rp400 per lembar. Harga nominalnya Rp500. Dijual dengan harga 400. Dapatnya uang ya 400 kali 200.000. Kasnya debit 80 juta. Modal saham preferennya kredit sebesar harga nominal 100 juta. Lalu tambahan modal di store atau disagio saham preferen 20 juta dari mana? 100 ya. 100 ruginya dikalikan 200.000, 20 juta. Itu akuntansinya. Nah, saudara, bagaimana dengan biaya penerbitan saham? Sama diperlakukan ya di sini. Yang itu contohnya ada di video saya sebelumnya ya. Pada saat kita membahas penerbitan untuk saham biasa. Ketika ada biaya penerbitan saham, maka biaya-biaya tersebut diperlakukan mengurangi, jadi mengurangi penjualan saham. Ya. Oke, berikutnya kita bahas lebih detail lagi tentang fitur di saham preferen. Yang pertama fitur kumulatif. Saham preferen kumulatif. Jadi kalau ada saham preferen, dia dikatakan kumulatif. Fiturnya begitu, maka maknanya saham preferen kumulatif itu mengharuskan jika perusahaan gagal membayar dividen dalam 1 tahun, dalam sebuah tahun, gagal membayar itu artinya tidak melakukan pembayaran dividen. Padahal ini saham preferen kumulatif. Kok dia sampai tidak membayar dividen pada suatu tahun ya, maka perusahaan harus menebusnya di tahun berikutnya sebelum membayar dividen kepada pemegang saham biasa ya. Setiap dividen yang dibagikan pada saham preferen kumulatif ini termasuk semua dividen yang tertunggak ya, yang belum terbayarkan. Karena tidak ada kewajiban sampai Dewan Direksi mengumumkan dividen, perusahaan tidak mencatat dividen yang tertunggak sebagai kewajiban, tetapi cukup mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu fitur berikutnya yang kedua adalah fitur partisipasi, saham preferen partisipasi, participating preference shares. Pemegang saham preferen partisipasi ini berbagi secara proporsional dengan pemegang saham biasa dalam setiap pembagian laba di luar tingkat yang ditentukan. Contoh, saham preferen 5%, artinya jika berpartisipasi dia, maka tidak hanya akan menerima dividen 5% di tahap pertama, tetapi juga dividen pada tingkat yang sama dengan yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa jika membayar jumlah yang melebihi 5% dari dividen pemegang saham biasa. Sulit ya kata-katanya, ini terjemahan ya. Kalau sulit dipahami, nanti akan ada contohnya ya yang semoga lebih mudah memahaminya. Fitur berikutnya adalah fitur convertible preference shares. Saham preferen yang dapat dikonversi. Penjelasannya singkat. Jadi saham preferen yang dapat dikonversi ini memungkinkan pemegang saham sesuai pilihan mereka untuk menukar saham preference dengan saham biasa pada rasio tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, ini yang kita bahas lebih lanjut adalah fitur kumulatif dan partisipasi. Jadi ini. Ada kumulatif, ada partisipasi, sehingga ada 4 jenis saham preferen. Yang pertama saham preferen non-kumulatif, non-berpartisipasi atau non-partisipasi. Yang kedua, saham preferen kumulatif, tapi non-berpartisipasi. Yang ketiga, saham preferen non-kumulatif, berpartisipasi. Dan yang keempat tentu saham preferen yang ya kumulatif, ya berpartisipasi. Saham preferen kumulatif, saham preferen berpartisipasi. Nah, jenis-jenis ini itu ikut mempengaruhi di dalam pembagian dividen untuk saham preferennya. Nah,
Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh ini. PT Gria Divani menyajikan ekuitas per 31 Desember 2024 sebagai berikut. Ekuitasnya seperti ini. Punya modal saham biasa 1 juta lembar. Lalu ini tambahan modal di store saham biasa ya. Modal saham preferennya 6%, 200.000 lembar. Harganya Rp500 per lembarnya. Ya, ini 100 juta. Lalu tambahan modal di store untuk saham preferen 20 juta. Lalu saldo laba atau laba ditahannya 180 juta. Kalau dijumlah 1.500.000.000. Pada saat posisi ekuitas seperti ini, pada tanggal 16 April 2025, jadi ini adalah per 31 Desember 2024, pada tanggal 16 April 2025, PT Gria Divani akan membagikan dividen sebesar 90 juta. Jadi dari saldo laba 180 juta ini akan dibagi dividen 90 juta, dividen tunai ya. Maka distribusi dividen terhadap saham biasa dan saham preferen dihitung sebagai berikut untuk 4 contoh tadi ya. Akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama, asumsi pertama, saham preferennya adalah non kumulatif, non berpartisipasi. Nah, ini tadi saya tampilkan ulang posisi ekuitas dan ini keterangan tadi yang saya bacakan tadi ya, saya tampilkan lagi. Maka pembagian labanya seperti ini. Ini dividen. Pembagian dividen, maaf, saya ulang, pembagian dividennya seperti ini. Ini untuk saham preferen, ini saham biasa ya. Dividen saham preferen 6%, maka dapat pertama kali ya. 6% kali 100 juta ya, saham preferennya 100 juta. Ya, 6% dari 100 juta. Ketemunya 6 juta. 6 juta ya. Lalu sisanya tadi 90 juta ya yang dibagi, sisanya berarti 84 juta untuk pemegang saham biasa. Sudah seperti ini. Sehingga 90 juta itu dibagi untuk pemegang saham preferen 6 juta, saham biasanya 84 juta. Oh, enak ya yang pemegang saham biasa dapatnya lebih tinggi ya. Tapi kan ya memang lembaran sahamnya juga banyak ya. Dari yang jelas sisa dari dividen saham preferen semuanya untuk pemegang saham biasa itu kalau jenis saham preferennya non kumulatif, non berpartisipasi. Ya, begitu. Oke, asumsi kedua. Saham preferennya kumulatif dan ada tambahan keterangan menunggak 2 tahun. Ya, dan dia non berpartisipasi. Jadi kumulatif itu apa? Ketika perusahaan itu tidak membayar. Ya, saya ulang. Perusahaan gagal membayar dividen pada 1 tahun, dividen saham preferen, maka ini tetap dihitung sebagai tunggakan dividen yang harus diberikan ketika perusahaan membagi dividen. Ya, pada suatu tahun perusahaan tidak membagi dividen saham preferen. Tahun berikutnya baru membagi. Nah, yang membagi ini sebelum membagi tahun tersebut, yang menunggak ini harus diselesaikan. Nah, contohnya ini menunggak 2 tahun ya. Oke. Ini PT Gria Divani akan membagi dividen 90 juta di tanggal 16 April 2025. Maka menghitungnya begini, saudara. Dividen saham preferen yang menunggak 2 tahun dihitung dulu. 2 tahun, 2 kali 6% kali 100 juta, 12 juta. Lalu dividen saham preferen tahun ini, 6% kali 100 juta, 6 juta, jumlahnya berapa? 18 juta. Sisanya, karena tadi 90 juta, sisanya 72 juta, ini sisanya untuk dividen saham biasa. Semuanya untuk pemegang saham biasa. Ya. Sehingga komposisinya kalau sahamnya adalah kumulatif non berpartisipasi dan menunggak 2 tahun, pembagiannya dividen untuk saham preferen 18 juta, saham biasa 72 juta. Itu kalau kumulatif non berpartisipasi. Asumsi ketiga, saham preferen non kumulatif, menunggak atau tidak menunggak, pokoknya nggak dibayar. Yang dibayar ya hanya tahun yang bersangkutan, tahun-tahun yang berjalan. Tapi berpartisipasi, berpartisipasi. Ini saya sajikan ulang tampilan ekuitasnya, lalu ini penjelasan saya tentang bahwa PT Gria Divani akan membagikan dividen sebesar 90 juta. Penyelesaiannya seperti ini. Satu, ini berpartisipasi ya. Berpartisipasi itu tadi penjelasannya yang
yang saya bilang terjemahan tadi agak rumit tadi lah. Semoga ini jelas. Berpartisipasi itu begini. Pemegang saham preferen berhak dividen sebesar persentase tertentu. Setelah itu, pemegang saham biasa hanya berhak memperoleh maksimal sebesar persentase saham preferen tadi. Sehingga kalau ada sisa, pemegang saham preferen itu berhak pembagian di tahap kedua. Nah, ini namanya berpartisipasi. Oke, oke. Kita lihat ya. Pada pembagian tahap satu, dividen saham preferen 6% kali 100 juta, ketemunya 6 juta. Lalu dividen untuk saham biasa tidak boleh sisanya begitu tidak karena ini berpartisipasi. Maka maksimal pemegang saham biasa memperoleh pembagian di tahap satu ya hanya 6% kali 1 miliar ketemunya 60 juta. Lalu tahap 2 kita bagi pemegang saham preference sekian, saham biasa sekian. Loh, kok bisa ketemu sekian? Perhitungannya di sini ya. Bagian laba yang akan dibagi dalam bentuk dividen 90 juta. Pembagian dividen tahap satu ini prefer 6 juta, saham biasa 60 juta, totalnya 66 juta. Berarti masih ada 24 juta. 24 juta ini adalah sisa untuk partisipasi. Partisipasinya kita hitung secara proporsional. Nilai nominal saham preference 100 juta bukan lembarannya ya, bukan lembarannya. Bukan ini 1 juta lembar, ini 200.000 lembar. Bukan. Tetapi nilainya ini ya. Jadi saham preference 100 juta, nilai nominal saham, maaf ini bukan saham preference ini. Ini salah ini ya. Salah ketik, perhatian ini salah ketik. Ini berarti nilai nominal saham biasa 1 miliar. Sehingga jumlah keseluruhan 1 miliar 100 juta. Maka pembagian di tahap kedua adalah proporsional. Saham preferen 100 juta per 1 miliar 100 juta kali 24 juta. Ketemunya 2.181.000 sekian. Saham biasanya 1 miliar per 1 miliar 100 juta. Jadi angka ini dibuat perbandingan. Ya, kalikan 24 juta. Ketemunya 21.818.000 sekian. Total 24 juta. Nah, angka ini masuk ke sini ya. Terus yang angka 21 ini masuk ke sini. Jadi 90 juta dividen yang dibagi itu pembagiannya untuk saham preferen 8 juta sekian, untuk saham biasa 81 juta sekian. Selesai ya. Jadi ada 2 kali perhitungan. Ya, tahap satu dan tahap 2. Asumsi yang keempat, terakhir, pasti kumulatif juga berpartisipasi. Wah, ini sudah kumulatif, berpartisipasi pula. Untuk karena ini ruangnya terbatas ya, saya tidak tampilkan posisi ekuitas, tapi langsung perhitungan. Tidak seperti ini ya, tapi langsung saya posisi perhitungannya. Ini tahap satu, karena ini kumulatif ya, dan asumsinya contohnya misalnya menunggak 2 tahun. Ya. Kalau tidak ada yang menunggak, ya cukup dihitung sekali tahun yang bersangkutan. Tapi karena ini misalnya menunggak 2 tahun, maka pada tahap satu pembagian dividennya untuk saham preferen adalah pertama kali dihitung yang menunggak 2 tahun. 2 kali 6% kali 100 juta, ketemunya 12 juta. Lalu dividen saham preferen tahun ini 6% kali 100 juta, 6 juta. Dividen saham biasa maksimal 6%, nggak boleh, sisanya untuk saham biasa nggak boleh. Tetap maksimalnya dia hanya memperoleh 6%, ketemu 60 juta. Nah, sisanya ini kan berarti 12 dan 6. Ini 18 ditambah 60, 78. Masih ada 12 juta toh? 12 juta ini dibagi di tahap kedua. Seperti ini. Nah, kenapa angkanya sekian? Ini ada perhitungannya. Saya ulang. Bagian laba yang akan dibagi dalam bentuk dividen 90 juta. Pembagian dividen tahap satu 78. 78 ya. Ini 12 tambah 6, 18 tambah 60, 78. Sisa untuk partisipasi 12 juta. Nilai nominal saham preference 100 juta. Nilai nominal saham biasa, sekali lagi ini biasa ya, tulisannya biasa ini. Biasa 1 miliar. Saya salah ketik ini ya. Jumlah nilai nominal keseluruhan saham 1 miliar 100 juta. Maka pembagian dividen tahap 2 saham preference 100 per 1 miliar 100 juta. 100 juta per 1 miliar 100 juta kali 12 juta. Ketemunya 1 juta sekian. Saham biasanya 1 miliar per 1 miliar 100 juta kalikan 12 juta. Ketemunya 10 juta sekian. Ya, totalnya 12 juta. Oke, pembagiannya seperti ini.
Sehingga angka 90 juta itu dibagi untuk saham preference 19 juta sekian, untuk saham biasa 70 juta sekian. Oke, itu ya. Jadi 4 jenis saham preference dengan fitur kumulatif dan berpartisipasi menjadi ada 4. Non-kumulatif non-berpartisipasi, kumulatif non-berpartisipasi, non-kumulatif berpartisipasi, dan kumulatif berpartisipasi. Ya, penyajian ekuitas saham preferen di ekuitas menyajikannya seperti ini ya. Jadi saham biasa, lalu tambahan modal di store saham biasa, agio saham biasa, lalu modal saham preferen, lalu agio saham preferen seperti ini, lalu laba ditahan, lalu total ekuitas seperti ini ya penyajian. Baik, demikian untuk materi saham preferen. Untuk materi selanjutnya bisa disimak di video saya berikutnya. Semoga saudara sukses selalu. Jangan lupa subscribe channel saya, like dan share video ini agar teman-teman memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi